Halo anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai motif batik Bantul. Ada motif Nagarini dan ada motif Lung Pete. Nah, kemarin kita sudah belajar menggambar motif batik Bantul. Masih ingat bagaimana cara menggambar motif batik? Yang pertama, membuat pola dengan bantuan garis. Yang kedua, membuat pola dengan mal. Yang ketiga, membuat pola secara langsung. Dan yang keempat, membuat pola secara tidak langsung. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan belajar menciptakan motif batik Bantul. Unsur batik Bantul yang dapat dimasukkan ke dalam pola yang akan kita buat berasal dari batik keraton, seperti motif parang dan motif teruntum. Motif-motif ini bisa dikombinasikan dengan ragam hias khas Bantul, seperti bunga, burung, dan kupu-kupu. Pola batik tradisional biasanya terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, motif pokok, yang kedua, motif isian atau isen-isen, dan yang ketiga adalah motif pengisi bidang. Lalu, apa yang dimaksud dengan motif-motif itu, Bu? Motif pokok adalah motif yang akan menjadi pola utama atau inti. Pola utama biasanya ditempatkan pada kepala atau badan kain, yaitu pada posisi yang paling dominan. Contoh motif pokok seperti motif gunung, motif Garuda. Selain itu, ada juga motif lidah api, motif burung, dan motif rusa. Motif isian adalah motif yang digunakan untuk mengisi gambar pada motif pokok. Isian yang berbentuk titik-titik disebut dengan cecek. Selain ragam hias cecek, terdapat juga ragam hias lauran, berupa ukel kecil. Kemudian terdapat juga jenis ragam hias berupa garis-garis pendek yang disebut dengan sawut. Berikut ini juga termasuk jenis ragam hias yang biasa digunakan dalam motif batik Bantul. Motif cecek sawut daun dan cacah bori juga termasuk dalam ragam hias yang biasa digunakan dalam motif batik Bantul. Lalu contoh motif pokok dan isian itu seperti apa, Bu? Nah, berikut merupakan contoh motif pokok dan isian berupa burung Garuda. Terdapat ornamen pokok berupa burung Garuda dan terdapat 3 macam isian berupa sisik melik, cecek, dan cecek sawut. Motif pengisi bidang merupakan motif di luar motif pokok yang mengisi bidang keseluruhan batik. Biasanya ukurannya lebih kecil dari motif pokok. Motif pengisi bidang ini berfungsi untuk menghias bidang kain batik di luar motif pokok. Nah, ini merupakan contoh batik yang terdapat motif pokok berupa burung Garuda. Kemudian di dalamnya terdapat isen-isen, dan di luar burung Garuda tersebut terdapat motif pengisi bidang. Nah, sudah paham anak-anak? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.